Tentu ini berangkat dari yang pertama adalah dari podcast Cokro TV yang di dalamnya narasumber ada Pak Ade Armando bersama dua host cewek ya. Kalau tidak salah namanya Egracia Salsabila dan Cindy Florentine kalau tidak salah. Ya, yang kami nilai dari podcast itu ada sebuah pembangunan narasi untuk kemudian menyimpulkan bahwa Pak JK itu melakukan penistaan terhadap agama Kristen. Padahal fakta yang dijadikan alasan untuk membangun narasi itu adalah fakta yang tidak sebenarnya. Itu adalah sebuah sesuatu yang menurut kami itu hanya pikiran Pak Ade dan dua host yang lainnya saja. Kami bisa jelaskan itu nanti soal itu gitu. Nah, ini yang kemudian karena itu akhirnya karena ini sebuah framing yang kami lihat memang ada kesengajaan untuk kemudian menimbulkan kemarahan di kalangan saudara-saudara kita umat Kristiani, pada akhirnya menemukan ujungnya yang akhirnya 19 Gamki dan katanya konon sekitar 18 organisasi kekristenan lainnya itu melaporkan Pak JK. Baik, jadi intinya ada framing begitu terhadap Pak JK. Ya. Saya akan tanya ke Bang Ade dulu. Ada framing, Anda apakah memang berniat untuk framing Pak JK atau gimana nih Pak? Ya gini, Bung Saiful mungkin udah nonton kan video saya itu. Iya. Tentu Anda bisa mengatakan juga bahwa di dalam podcast kami itu, yang sebetulnya kami katakan bukanlah hanya bahwa tidak ada ajaran semacam itu dalam ajaran Kristen. Yang kemudian disampaikan oleh salah seorang teman kami yang mengatakan di dalam Alkitab yang ada adalah justru dilarang untuk membunuh, ya. Tapi kemudian di dalam podcast itu juga, saya juga mengatakan di dalam Islam juga tidak ada ajaran yang mengatakan bahwa umat Islam kalau dia membunuh umat Kristen, dia akan memperoleh mati syahid, ya. Jadi kami berimbang mengatakan bahwa baik di Alkitab maupun di Al-Quran tidak ada ajaran yang mengatakan bahwa kita sebaiknya atau kita harus berani membunuh atau dibunuh orang beragama lain, karena kalau kita dibunuh orang beragama lain, kita akan mati syahid. Jadi, kalau dikatakan bahwa kami ingin membakar semangat teman-teman Kristen, mestinya kami juga dianggap membakar semangat teman-teman Islam. Tapi justru memang di dalam bahasan tersebut, kami tidak sedang mengatakan Pak JK saya memfitnah Pak JK sebagai orang yang membakar kemarahan umat Islam maupun umat Kristen. Kami hanya mengatakan bahwa pernyataan Pak JK itu bermasalah, karena beliau seolah-olah mengatakan bahwa baik dalam Kristen maupun dalam Islam itu ada ajaran yang mengatakan bahwa membunuh umat beragama lain itu adalah sesuatu yang dianggap sebagai mati syahid. Tapi itu kan potongan video tuh Pak, bukan full konteksnya. Bukan. Konteksnya situ. Yang saya ingin katakan, jadi saya ulang nih ceritanya kronologinya. Kami mengangkat itu pada tanggal 9 April. Yang kami komentari adalah potongan video yang beredar pada tanggal 8 April. Yang pada 8 April itu memang hanya 2 menit itu yang diangkat. Ya. Sehingga kami mengomentari yang 2 menit itu, bukan yang 40 menit atau berapa yang panjang yang lengkap itu. Jadi, dan kemudian saya juga dengar dari teman-teman yang mengadukan Pak JK ke polisi, sebetulnya mereka bukan terpengaruh oleh apa yang kami katakan. Ya. Mereka itu juga menonton yang 2 menit itu, yang sama-sama kami nonton. Bahkan Pak siapa dari PDIP? Ferdinand Hutahian ya. Itu juga mengatakan bahwa itu bukan karena video kami, tapi karena beredarnya, viralnya berbagai video pendek-pendek yang seolah-olah mengatakan bahwa yang menggambarkan Pak JK sedang mengatakan bahwa di dalam Islam ada ajaran semacam itu, di dalam Kristen ada ajaran semacam itu. Ya teman-teman, video dari Pak JK masih menjadi viral teman-teman, karena kemarin sudah dilakukan perdebatan antara pendukung dari Pak JK dan juga dari Ade Armando, di mana ya pendukung dari Pak JK ini melaporkan Ade Armando, ya sebanyak mereka 40 ormas Islam melaporkan Ade Armando ke Barreskrim Polri kalau tidak salah, ya atas narasi yang disampaikan oleh Ade Armando mengenai potongan video tersebut. Karena menurut dari 40 ormas Islam ini yang telah melaporkan Ade Armando teman-teman, ya maka Ade Armando telah melakukan narasi provokatif kata mereka. Oke, kita lihat di sini dulu teman-teman. Di sini dikatakan tokoh lintas agama, polemik ceramah JK tak perlu dibawa ke jalur hukum, dialog lebih bijak. Nah, ini yang disampaikan oleh tokoh lintas agama, polemik ceramah JK tak perlu dibawa ke jalur hukum, dialog lebih bijak. Nah, setelah teman-teman muncul ke publik bagaimana potongan video dari Pak JK itu yang beberapa detik sampai beberapa menit itu, maka
beberapa juga lembaga-lembaga Kristen ya melaporkan Pak JK. Nah, banyak tokoh-tokoh Kristen meluruskan hal itu. Nah, setelah itu teman-teman, tokoh-tokoh Kristen yang meluruskan pernyataan dari Pak JK itu ya malah akhirnya mendukung Pak JK lagi. Kenapa? Karena mereka katanya sudah menonton ya video dari Pak JK dari awal sampai akhir. Artinya yang beredar di publik itu adalah penggalan video atau potongan video. Nah, kita lihat di sini sejumlah tokoh lintas agama mendorong penyelesaian polemik pernyataan mati syahid yang disampaikan Wakil Presiden Wapres ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala melalui dialog. Polemik itu seharusnya bukan diselesaikan melalui jalur hukum. Nah, ini yang ditegaskan oleh tokoh lintas agama teman-teman, bahwa pernyataan dari Pak JK yang disampaikan mengenai mati syahid itu ya itu tidak dilakukan dalam proses hukum, tetapi ya melalui proses dialog saja ya diselesaikan, tidak diselesaikan melalui jalur hukum. Nah, ini seorang pendeta yang mengatakan hal ini, mengatakan bahwa pendeta Shepard Supit dari Himpunan Warga Gereja Kristen Gereja Indonesia atau HGI mengatakan ajaran kekristenan tidak mendorong umatnya membawa persoalan kerana hukum. Sebaliknya, penyelesaian melalui dialog dan pendekatan damai lebih diutamakan. Oke. Kemudian, nah ini yang dia sampaikan teman-teman, ada sesuatu yang dianggap tidak cocok itu biasanya kita memanggil dengan empat mata. Kami selalu mengedepankan dialog, ujar Supit saat konferensi pers bersama sejumlah tokoh lintas agama di Jakarta Pusat, Sabtu 18 April 2026. Nah, kemudian dalam perspektif iman Kristiani, Kata dia, konsep penodaan agama masih bersifat relatif dan belum memiliki batasan yang tegas. Nah, di dalam Kristiani itu istilah penodaan agama itu memang masih menjadi satu perdebatan juga. Apa itu penodaan agama? Kapan itu terjadi dan bagaimana ukurannya? Ujar Supit. Nah, itu yang disampaikan oleh Supit teman-teman. Kemudian katanya dia menegaskan berbagai perbedaan pandangan teologis kerap muncul. Menurutnya perbedaan tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai penodaan agama. Nah, kala itu dianggap penodaan agama akan sangat banyak yang terlapor. Itu sebabnya kalau saya boleh simpulkan, dari sisi iman Kristiani bahwa memang penodaan agama itu masih sangat relatif sekali katanya. Sementara itu, Ketua Kesatuan Aksi Pemuda Kristen Indonesia atau KAPKI, Immanuel Ebenhaizer Lubis mengimbau agar polemik ini tidak langsung dibawa ke proses hukum. Kenapa? Nah, jika ditampar pipi kananmu, kasihilah pipi kirimu. Kami tidak pernah mengajarkan membalas kejahatan dengan kejahatan, ujarnya. Ya, memang teman-teman bahwa di dalam Alkitab bahwa diajarkan untuk mengasihi, atau di dalam iman Kristiani diajarkan untuk mengasihi, artinya bahwa ketika salah satunya orang menampar pipi kirimu, maka berikanlah pipi kananmu. Ya, artinya tidak ada hak kita untuk membalas. Yang memiliki hak untuk membalas itu adalah Tuhan sendiri. Ya, dia menyarankan pihak-pihak yang merasa keberatan atas pernyataan JK untuk mengedepankan dialog. Sebaiknya isu-isu seperti ini ajaklah berdialog beliau. Cara itu lebih wise, lebih berhikmat. Ajaklah berbicara, jangan dulu melaporkan, kata Immanuel. Oke, diketahui konferensi pers tersebut dihadiri oleh sejumlah organisasi lintas elemen, yakni Kesatuan Aksi Pemuda Kristen Indonesia atau KAPKI, kemudian Perkumpulan Gereja-Gereja di Jakarta,
PGGJ, kemudian Perkumpulan Generasi Penerus Bangsa GPB, kemudian Himpunan Warga Gereja Indonesia HGI, serta Perhimpunan Advokat Tribrata Indonesia. Sebelumnya, pernyataan Yusuf Kala terkait mati syahid dalam ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada UGM menuai polemik dan berujung pelaporan ke Polda Metro Jaya oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau DPP GAMKI bersama sejumlah organisasi lainnya. Nah, itu teman-teman yang disampaikan oleh seorang Kristen, tokoh Kristen, seorang pendeta mengatakan bahwa seharusnya polemik mengenai persoalan video dari Pak JK yang viral di media sosial tidak dibawa ke ranah hukum, tetapi lebih mengedepankan dialog, lebih mengedepankan satu solusi yang damai, bijak, hikmat, sehingga tidak terus-terusan terjadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Nah, teman-teman, sekarang adalah artinya Pak JK tidak berhadapan dengan orang Kristen, tetapi kelompok atau pendukung dari Pak JK ini, atau bisa dikatakan adalah loyalis dari Pak JK ini, malah berhadapan kepada 3 tokoh sekarang ini, yaitu Ade Armando, kemudian Grace Natali, dan juga Abu Janda. Kenapa? Karena dari pendukung Pak JK ini menduga bahwa ketiga tokoh ini katanya yang melakukan provokatif atas narasi yang mereka sampaikan katanya. Dan tidak main-main teman-teman, mereka menempuh jalur hukum. Ada sekitar 40 ormas Islam yang telah melaporkan ketiga tokoh ini, dan kemarin Ade Armando sudah mengundurkan diri dari PSI, dan setelah itu Ade Armando juga katanya sudah menyampaikan pernyataan akan siap bertemu dengan Pak JK jika dipertemukan, dan akan menjelaskan seperti apa maksud dari Ade Armando, bahwa dia tidak pernah katanya menistakan Pak JK. Kemudian Ade Armando juga siap meminta maaf ketika itu mengganggu pikiran, mengganggu sesuatu hal, sehingga terjadi polemik. Nah, jadi yang masih berada di PSI sekarang adalah Grace Natali. Tetapi walaupun Grace Natali masih berada di dalam partai PSI, teman-teman, belum keluar, tetapi Ahmad Ali atau PSI menegaskan bahwa tidak akan pernah memberikan bantuan hukum kepada Grace Natali, karena katanya bahwa pernyataan yang disampaikan Grace Natali adalah bukan pernyataan yang diwakili oleh partai. Jadi itu adalah pernyataan pribadinya sendiri, dan tentu partai tidak ikut campur dalam hal itu untuk memberikan bantuan hukum. Tetapi kalau bantuan untuk personal, untuk kawan dan lain sebagainya, tentu mereka ada di sana. Nah, teman-teman, tentu dalam kasus ini sehingga nama PSI tidak dibawa-bawa dalam hal itu. Silakan memberikan komentar Anda, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.